الحمد لله الذي رفع المصطفى مناسب الإحضار والبشرى وأنزل عليه الكتاب هدى لأولي الألباب والذكرى وجعل إسراه من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة آية كبرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الهاديون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وآقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الآية والمعنى والله أعلم بمراده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عند الله الصلاة فإذا صلح سائر عمله وإذا فسد سائر عمله الحديث والمعنى والله أعلم بمراده أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Majlis Taklim Nurul Ikhlas yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat yang sifatnya fisik material maupun nikmat yang sifatnya mental spiritual, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan iman Islam tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai malakal maut menjemput kita, memisahkan ruh dan jasad kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa keimanan dan keislaman ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bitahdi, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, sehat ini tuh? Alhamdulillah, ini ada berapa? Masya Allah, jamaahnya banyak yang nggak kehitung ya Allah karim. Mudah-mudahan ini jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena saya sering katakan di awal pengajian, man salaka tariqan ilal ilmi sahadallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, maka insya Allah
Allah akan memudahkan kepada orang tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, kerudung ibu-ibu yang dipakai, tas yang dibawa, pegel di tempat ini yang akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jalan dari rumah ribuan langkah, orang gimana ribuan langkahnya kan kalau saya mau pakai mobil kan. Iya. Apalagi kalau pakai mobil bensinnya mahal, makanya dibayarnya pun oleh Allah lebih mahal lagi. Tuh, ngojek 20.000 bisa, Masya Allah, itu sudah semakin 20 kali 100, sudah berapa itu pahalanya. Makanya, jangan sungkan datang ke majelis ilmu, dan tidak mau datang ke majelis ilmu, karena datang dan duduknya saja sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah berkah dari taklim yang kita laksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut, Bro. Lanjut. Masya Allah, saya sudah berapa lama gak kesini, hampir sebulan Bu Haji. Masya Allah, kebetulan lagi ada dinas luar 3 minggu di kandangnya. Jadi nggak bisa keluar di daerah Jakarta. Ya sudah, nggak bisa. Neli saya tinggalkan, anak-anak saya tinggalkan. Cuma yang paling tidak kuat, saya meninggalkan anaknya mertua saya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan lagi kita bertemu. Ya Allah, mudah-mudahan barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu adik sekalian yang saya hormati, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, perjalanan waktu tidak terasa betul Bu ya? Masya Allah, perjalanan waktu itu kadang dari detik terus berjalan. Padahal kalau prokes itu detik sama kita, hujan. Terus lewat dia sedetik maning. Barang lewat kemudian hujan, udah lewat dia semenit lagi. Apa yang sudah kau kerjakan? Masya Allah. Bu ya, sering nggak muhasabah begitu? Sering ya. Apalagi sudah neli-neli, nenek-nenek lincah-lincah. Masya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Jadi tidak terasa bahkan hari terus berganti dari detik ke menit, pindah lagi ke jam, dari jam pindah lagi ke hari, dari hari pindah lagi ke minggu, dari minggu pindah lagi ke bulan, dari bulan pindah lagi ke tahun. Hakikatnya umur kita berkurang, syariatnya umur kita bertambah. Tahun kemarin usia 60, sekarang 61. Minggu kemarin usia 60 tahun, kurang seminggu, sekarang 60 jangkep. Ya, Masya Allah. Jadi terus perjalanan waktu itu tidak terasa oleh kita kadang-kadang. Terus saja tidak terasa. Bahkan Bu ya, 12 bulan sudah lewat. Betul Bu? Ya Allah karim. Bahkan 3 bulan lagi atau 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dan ini jatuh pada bulan Rajab. Ada yang sahur. Insya Allah, ya Allah karim, ya malu kadang-kadang yang nom-nom tuh, yang tua-tua mah kuat, puasa sunnah, layak muda, jemangan membawa tenje, semangka-mangka sahur, semangatnya, gitu. Padahal, tapi itu niatnya tidak ada kadang-kadang. Padahal Masya Allah, ini bulan Rajab. Yang sebentar lagi bulan Ramadan. Ya Bu ya, kurang lebih 1 bulan lagi. Mau nggak sampai ke bulan Ramadan? Mau, yuk mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Bareng-bareng 2 kali lagi saja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Bu, doanya tuh sering doa, sering insya Allahumma ya Allah barik lana, berkahkanlah kepada kami, ya kan? Di Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan nanti di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah ya Allah kami ini kepada bulan Ramadan. Kenapa saking pengennya masuk ke bulan Ramadan? Karena di sana ada maghfirah yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang sangat banyak. Maka rugi kalau kita tidak sampai ke sana hitungan manusianya. Ya Bu ya, makanya mudah-mudahan berkat doa kita sampai ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan namanya bulan Rajab itu adalah bulan haram. Mudah-mudahan materi kemarin tidak membahas bulan Rajab. Bulan Rajab juga. Nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Kan tadi juga dorongannya, yang penting duduk, diam, nonotan, ngerti nonotan? Bu, ngerti? Bu, ngertos, iya. Napa Bu? Lambut. Napa kenapa? Sing penting mah duduk di saos, sampun angkep paham sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini bulan Rajab adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah katakan inna iddatus syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya Bu, dalam bilangan bulan yang dari 12 bulan itu arba'atul hurum. 4 di antaranya adalah bulan haram, bulan haram. Apa artinya? Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bulan yang 4 itu? Pertama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini masuk kita di bulan Rajab. Ada yang ngerti tanggal berapa bulan Rajab? Katanya tahunya juga tanggal 1 bulan Masehi gajian suami kita. Yaitu Mei ya. Itu tanggal berapa Bu? Tanggal 21. Alhamdulillah dari 200 ada 1. Ini tanggal 21 bulan Rajab. Sebentar lagi, paling 40 hari kita masuk di bulan Ramadan. Masya Allah, sebentar lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Nah, ini bulan Rajab. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian apa? Kita harus senantiasa meningkatkan segala amal perbuatan kita di bulan Rajab. Lalu kenapa bulan Rajab itu menjadi bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan sama saja ke bulan Maret, Muharram, Syawal, Maulud, Silih, Maulud, Jumadi awal, lagi Rajab, beruang, puasa, pada bulan Maret. Tetapi 4 bulan itu dikatakan oleh Allah sebagai bulan haram, yakni bulan yang sangat dimuliakan. Apa di dalamnya? Fala tadzlimu anfusakum. Jangan berbuat dolim terhadap diri kita. Dolim terhadap diri kita itu apa? Maksiatillah, maksiat kepada Allah itu adalah dolim. Meninggalkan sholat itu dolim, tidak ngaji itu dolim, nangkrak ke suami itu dolim. Ketika nangkrak yang mudah-mudah, nangkrak ke suami katanya apa tuh? Ya artinya tadi ya tulisan jelek ucapan terhadap suami itu dolim. Itu maknanya begitu. Ketika masuk di bulan Rajab, fala tadzlimu anfusakum. Jangan kau berbuat dolim terhadap diri kamu yang akan mendatangkan siksa terhadap diri kamu. Kenapa demikian? Karena di bulan Rajab seluruh amal perbuatan baik akan Allah lipat gandakan, dan sebaliknya kejelekan atau dosa pun akan Allah lipat gandakan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, begitu mulianya bulan Rajab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati."
Itu Rasulullah katakan. Ar-Rajab syahrullah. Yang namanya Rajab itu adalah bulan Allah. Apa? Allah cinta kepada hambanya yang melakukan amal soleh di bulan Rajab. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu gimana tak menghormatinya kita ke bulan Rajab? Ya, itu tergantung hati dan pikiran kita masing-masing. Ada yang melaksanakan A, ada yang melaksanakan B, ada yang melaksanakan C. Silahkan perbanyak baca Quran, perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah. Itu yang paling hakiki di hadapan Allah memuliakan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pada bulan Rajab ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Ngantuk kayaknya teh ya? Hah? Boten? Ya kalau ngantuk silakan, yang ngantuk silakan tidur. Nanti paling juga ditinggalin sama teman-temannya. Ya Allah dari Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, di sana dikatakan saking mulianya bulan Rajab, Rasulullah katakan Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab itu adalah bulan Allah dalam pengertian Allah cinta kepada umatnya, kepada hambanya yang melaksanakan amal soleh di bulan Rajab. Wa Sya'ban kata Rasulullah, dan Sya'ban itu adalah syahri, bulanku. Apa artinya? Tingkatkan perilaku Rasulullah, kita ikuti. Rasul melaksanakan puasa Senin Kamis, laksanakan. Bu, kalau kita ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia, ingin hidup banyak rezeki, maka kita harus melaksanakan 7 sikap dan perilaku yang senantiasa Rasulullah lakukan. Apa yang 7 itu? Mudah-mudahan hafal saya sampaikan satu-satu saja. Yang pertama, senantiasa dawam membaca Al-Quranul Karim. Itu satu. Ini adalah perilaku Rasulullah. Agar hidup kita tenang, rezeki mengalir, anak-anak soleh, insya Allah dunia kita luas, akhirat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini 7 perbuatan tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Pertama, beliau senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua, beliau senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Kalau di sini mah percaya, saya mah di sini mah, kelihatannya juga ini mah nenek-nenek soleh HKB di sini mah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Membaca Al-Quran terus dilaksanakan minimal 1 jam 1 ayat ya. Ya ini masakin nalesnya, wajib bacanya, ya. Ya, wah kalau itu mah lebih bagus ya. Atau kalau bahasa kerennya mah one day one juz, 1 hari 1 juz. Bisa nggak? Insya Allah. Allah ada 1 jampennya. Dari saya deh, dikasih saya sama saya jampennya. Apa Ustaz jampennya? Allahumma paksa. Sok. Iya. Insya Allah itu bakal terlaksana. Ya. Yang pertama dalam membaca Al-Quran. Yang kedua senantiasa tidak ketinggalan sholat tahajud. Lalu yang ketiganya tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat duha. Insya Allah. Ini nanti kita menyebut Rajab, Sya'ban, Ramadan tuh. Yang dahsyat di bulan itu lewat mau belum nyambung kali, belum dapat keterangannya. Mudah-mudahan ini dilaksanakan. Insya Allah. Yang pertama apa? Membaca Al-Quran, tidak ketinggalan kita terus sholat tahajud, lalu kemudian senantiasa sholat duha, lalu yang keempatnya nih. Mau lanjut ke yang keempat. Lanjut. Jangan meninggalkan sedekah walau sesen pun atau dengan senyuman sekalipun. Karena itu tuh maksud saya. Muhasabah kita satu hari ini. Dari pagi itu ya Allah, hari ini saya sudah sedekah apa ya? Gitu. Alhamdulillah kata si ibu tadi udah ada tuh kardus, katanya saya udah masukin baru jam ini berarti kan tadi paginya tuh benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jangan ketinggalan kita untuk sedekah. Masya Allah itu bu, Masya Allah kelihatannya betul.
tidak ada faedahnya. Padahal justru itu yang akan menyelamatkan kita. Masya Allah. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sedekah itu yang keempat. Yang keberapa sekarang? Yang kelimanya, dia senantiasa terus membaca istighfar. Ternyata Rasulullah itu satu hari satu malam minimal membaca istighfar itu adalah 1000 menurut sebagian ulama. Ada lagi yang mengatakan 100. Ada lagi yang mengatakan 10.000. Satu hari satu malam Rasulullah beristighfar. Lah, padahal Rasulullah itu maksum. Apa tuh maksum itu? Tidak mungkin Rasulullah itu berdosa. Tetapi Rasul yang maksum sekalipun dalam satu hari satu malam beliau senantiasa membaca istighfar minimal 100 kali. Lah kita yang baru dari bangun tidur saja sudah berdosa kadang-kadang. Wong mimpi suami main serong. Mimpinya padahal mimpi karena kebawa perasaan kebenaran sama tetangga yang dimimpinya itu. Widih, subuh-subuhnya langsung dioncok kita. Padahal mimpi kita itu kadang-kadang. Masya Allah. Rasul yang maksum saja sampai 100 kali dalam satu hari satu malam. Lah kita. Itu maknanya. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau untuk laki-laki senantiasa dia tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Maka itu insya Allah akan memudahkan kehidupan yang bersangkutan, akan memudahkan yang bersangkutan nanti kehidupan akhir, apalagi di dunia. Masya Allah. Kadang-kadang kita, ya Bu, Masya Allah. Yang terakhir, itu sudah keberapa itu Bu? Catat tuh. Yang ke-6, yang ke-7-nya tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat rawatib. Baik muakkad ataupun ghair muakkad. Maka itu terus dawamkan dalam kehidupan kita. Itu adalah perilaku, itu adalah ibadah, itulah akhlakiyah yang senantiasa Rasulullah laksanakan. Maka ketika bulan Rajab masuk, maka ketika Sya'ban masuk, apalagi ketika Ramadan, minimal 7 perbuatan itu terus kita laksanakan. Maka insya Allah kita akan menjadi bagian orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia apalagi nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini bulan Rajab. Bulan Rajab, Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kadang-kadang tapi begini Bu. Kadang-kadang kalau ada ajengan, tahu ajengan Bu, atau kiai, atau maha guru, atau tuan guru, maka yang menggodanya itu bukan setan kecek-kecek. Paham tidak? Di kalangan setannya pun tuh si setan itu kiainya itu. Iya. Ibu kira setan yang menggoda Nabi Adam sampai beliau turun ke dunia, apa sudah mati? Masih ada itu. Ya kan? Masih ada. Apa artinya? Itu tadi. Kalau kita dalam beribadah, berupaya untuk tidak tercapai gurur dalam pikiran kita, dalam hati kita. Gurur itu begini maksudnya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat tahajud sampai saking rajinnya 12 rakaat. Pokoknya makin dalam kisikil kita mah sampai ireng tadi. Iya kan? Padahal mah oleh digasuk-gasuk kalau sikat tawar. Ya. Itu adalah al-ghurur. Terjebak kita dengan perbuatan amal baik kita, merasa di hadapan Allah. Saya mah alhamdulillah ini anak-anak muda kadang-kadang anak-anak muda. Puasanya mah bagus Senin Kamis tuh. Puasanya mah dibikin update status. Alhamdulillah buka puasa sama ikan teri saja. Itu di Facebook tuh diupload, ditulis. Kelihatannya itu biasa, padahal al-ghurur itu. Kenapa? Karena menampilkan keriaan.
Ya kan? Kelihatannya alhamdulillah puasanya sampai sore. Bukan untuk apa-apa, bukan. Apa nilai pelajarannya? Kan tidak ada. Maka hati-hati. Al-ghurur itu adalah tertipu kita, merasa kita sudah beribadah kepada Allah melebihi yang lain. Karena setan itu menggodanya, kalau setan model Pak Ujang ini, paling setan pertengahan ke bawah deh. Nah, model begini mah dikasih gambaran begini juga udah ngelepak dia kan. Maka kalau kiai yang gedean, ya dikalahkan kiainya lagi yang didapatkan. Ingat Barsiso itu. Siapa Barsiso itu? Ulama besar yang juhud, dia hidupnya 70 tahun tidak pernah maksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya banyak, dia sangat juhud, tetapi akhir hidupnya su'ul khatimah. Kenapa? Al-ghurur, merasa tertipu, merasa dia itu terbuai dengan amal baiknya. Ya qanaah saja. Tadi kata Ibu tadi, insyaallah kita mah sudah qanaah, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita mah sudah istiqomah. Kalau saya beneran sebetulnya Bu Haji, kalau saya istiqomahnya, cuma saya mah istiqomah hidupnya. Apa Ustaz istiqomahnya? Takut istri kalau lagi di rumah. Ya Ustaz karena bisa tadi ya saya mah istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Istiqomah adalah pengertian kita tenang, tentram, damai, tenang dalam menjalankan ibadah itu istiqomah. Sudah tidak ada keterpaksaan lagi. Nah, tadi 7 perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam upayakan di bulan Rajab ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Baca Quran terus kita laksanakan minimal. Mau tidur tuh ya Allah, udah kerjaan lagi tidak ada, udah malam ya Bu ya. Mau tidur gitu, gelasak gelisik, nggak enak, ambil air wudhu, langsung baca Quran 1 ayat, 2 ayat. Kadang-kadang langsung gelap tidur. Baca Quran malamnya gelasak gelisik. Ya Allah karim, ya artinya susah tidur kan kadang-kadang. Baca Quran, tahajud, duha kita laksanakan, istighfar perbanyak, jangan ketinggalan kita tiap hari sedekah. Ya nggak usah mikir yang gede-gede, tidak usah. Apa yang ada dalam diri kita, sen 2 sen itu berikan setiap hari itu. Dan jangan diingat-ingat, biarkan saja Allah akan mencatatnya. Itu 7 perilaku Rasulullah senantiasa dilaksanakan sehingga Rasul menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Kalau kita ikuti, maka insya Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang mau tanya sok mangga katuran? Iya, mangga. Waalaikumsalam. Oh gitu. Iya. Betul. Oh gitu. Masya Allah. Ada di sini? Ada? Oh ada. Ya nggak apa-apa. Itu jadi persoalan. Iya. Begini Ibu. Saya mau ke Jakarta. Tujuan saya yang paling ujung. Saya mau ke Jakarta. Saya mah senengnya naik angkot. Si ibu mah senengnya naik bis kota. Yang lain mah ada yang naik kereta cepat. Bu Haji semua mah pengennya naik mobil pribadi. Ujungnya sampai nggak ke Jakarta? Insya Allah sampai. Salah tidak? Tidak, karena itu mah tergantung keinginan kita, selera kita, dan kemauan kita. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan agama, mau apapun silakan. Apalagi itu membuat hati kita damai, hati kita tentrem, hati kita nyaman, ketaatan kita semakin bertambah, maka apapun itu sok enggak silakan. Mau ke HTI, mau ke Indonesia, mau ke yang penting dia tidak keluar dari Al-Quran dan Al-Quran. Karena itu adalah pegangan hidup ini.
Dua dari sana maka ada titik ya Bu. Iya. Punten sebentar. Maklum, Ustaznya Ustaz pemerintah, semuanya itu butuh dibuktikan bahwa saya ketemu di ibu-ibu majelis taklim. Karena memang kerjaan saya ketemu dengan ibu-ibu majelis taklim. Kalau saya tidak melakukan buktinya, nanti saya bisa diaudit kena, saya dikatakan tidak bekerja, gitu ya. Bukan narsis, ini bukan, ya Bu ya. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Bu ya tadi ya? Ya. Nah, tidak jadi persoalan, sok mangga aturan silahkan saja. Apalagi kalau itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah mah tidak masuk kemana-mana, ke majelis taklim pun tidak mau, itu yang salah. Cuma kalau sudah bahasanya kalau sudah eksklusif itu apa tuh ya? Kalau sudah dia merasa lebih dari yang lain, sehingga tidak mau berkumpul dengan tetangga, sehingga tidak mau ngumpul dengan yang ini, tidak mau ngumpul dengan yang ini, maunya dengan yang itu saja. Karena dia tidak sealiran dengan saya, maka itu sudah salah. Ya, selama itu masih bareng-bareng, alhamdulillah. Ikhtilaf ummati rahmatun. Perbedaan itu dalam umatku adalah rahmat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang terus mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa bulan Rajab ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu? Kenapa? Yang pertama, karena pada bulan Rajab ini terjadi peristiwa besar yang namanya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, kenapa bulan Rajab ini begitu diagungkan, begitu mulia, begitu fadilahnya banyak? Karena pada bulan Rajab ini, menurut jumhur ulama, dilahirkannya, diwajibkannya umat Islam melaksanakan satu ibadah, yang mana ibadah itu fadilah dan keutamaannya melebihi daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Apa itu? Yakni sholat di bawah waktu. Jangan salah, Bu. Kenapa Rajab ini begitu dimuliakan oleh Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala menurut jumhur ulama menurunkan kewajiban ibadah sholat terjadi pada bulan Rajab. Yakni menurut sebagian ulama itu pada tanggal 27 Rajab. Ibu sedekah pahalanya bagus, tetapi lebih utama terpenting yang pertama adalah sholat terlebih dahulu. Makanya kan lain. Ibu taklim kalau tidak sholat percuma. Ibu sedekah yang banyak kalau tidak sholat, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu adalah ibadah yang fadilah dan keutamaannya melebihi dari ibadah-ibadah yang lain. Ini bukan kata ustaz, ini bukan kata kiai, tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya. Di mana Allah katakan, buka Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah katakan di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Coba Bu, ngantuk boten? Boten. Segar, Masya Allah. Utlu ma, ini Al-Ankabut ayat yang ke-45. Sholat itu adalah ibadah yang fadilahnya lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Allah naskan, Allah catat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Di mana Allah firmankan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Ini Allah firmankan.
Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, yakni Al-Qur'anul Karim. Ini perintah pertama dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 itu. Bacalah Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi tidak salah dikatakan, kalau hidup kita pengen tentrem, adem, ayem, sugih dunia, sugih akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, maka hal yang paling pertama kita jawab membaca Al-Quran. Ini perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran. Makna singkatnya begitu. Lalu kelanjutan kalimatnya kata Allah, wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat. Ini sholat itu kan memang ini hasil dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya pun coba baca. Kalau menurut ahli balaghah, ahli nahwu dan ahli sorof, kenapa ya ini kalimatnya pakai akim, tidak afal, gitu ya? Kalau akim itu tegakkan, ibu. Ya kan? Kalau afal kerjakan. Beda nggak? Tegakkan sama kerjakan. Beda kan? Tetapi dalam pengertian ini kok sholat ditegakkan ya? Maknanya begini. Kalau kita sudah menegakkan itu, membangun dan mengisi, terus kita memelihara itu tegakkan. Kalau kerjakan, kalau sudah dikerjakan, ya sudah, beres, ya sudah tuntas. Itu kerjakan. Makanya kalimat sholat itu aqimis sholat, tegakkan sholat. Maknanya apa? Setelah kita mengerjakan sholat, maka harus ada yang kita terapkan, yang harus kita tegakkan dari nilai-nilai sholat yang kita kerjakan itu. Contoh, kita bangun rumah, tegakkanlah rumah itu, bangun rumah itu. Kalau sudah dibangun, punya duitnya diisi dengan perabotannya. Ya kan? Kita nggak bisa ngerjainnya, ngambil pembantu, suruh nyapuin, suruh ngepel, suruh segala. Itu maknanya. Maka di sini dikatakan wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sampai di situ kelanjutan kalimatnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat itu perbuatan yang lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Ini bu maknanya. Sholat itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu, dan sesungguhnya Allah mengetahui bima tasna'un, apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam pengertian ini, yang namanya sholat itu lebih utama dari perbuatan atau amalia atau amal soleh yang lain dalam Islam. Maknanya begini, sholat itu lebih utama dari zakat, sholat itu lebih utama dari sedekah, sholat itu lebih utama dari puasa, sholat itu lebih utama dari haji. Maknanya begitu. Karena ini dikatakan wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah melalui sholat itu lebih utama dari perbuatan amal soleh dari ibadah-ibadah yang lain. Bro, ngantuk bu? Enggak. Pulang yuk. Kata Bu Haji, ini Ustaz udah mau begitu ya, katanya. Malu Bu Haji masih sibuk Bu Haji. Punten ya. Masya Allah kan, Masya Allah. Kalau beliau memang aktivitasnya di UT masih saja kan Bu Haji ya. Masya Allah, ya Allah, dari mudah-mudahan terus dikasih kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, lalu apa sih Pak Ustaz perbedaan keutamaan dan fadilah antara sholat dengan ibadah yang lain? Utamanya ibu sholat itu apa coba? Dibanding dengan ibadah yang lain, apa sih keutamaan sholat itu? Atau fadilahnya apa sih? Apa sih enaknya sholat itu? Apa sih untungnya sholat itu? Coba ibu bandingkan. Sholat dengan zakat.
Kelihatannya ibadah sama. Tetapi yang paling gampang dilakukan apa? Sholat. Kalau zakat mah harus ada dulu hartanya, harus nisab dulu, harus apa dulu. Ya Bu ya? Susah kita mau cari pahala dari zakat, dari infak, dari sedekah. Karena memang harus ada persyaratannya. Kalau tidak nisab tidak, kita tidak wajib. Oh berarti saya tidak dapat pahala dari kegiatan zakat. Tapi kalau sholat, Masya Allah, di sini maknanya. Letak perbedaan fadilah dan keutamaan antara sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan haji, kalau haji nggak punya duit tetap baik, ayo nggak bisa, ibu ya, ya kan? Kalau sholat, insya Allah ada yang mau berangkat haji di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kemarin ada yang melihat karena satu bimbingan dengan saya di Pak Ustadz Rojak di sana. Doakan mudah-mudahan lancar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah Karim, mudah-mudahan memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Mudah-mudahan ibu-ibu cepat-cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu cepat-cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok sibuk ribut ini tuh? Saya bilang, Bu, doakan ya yang mau berangkat haji. Insya Allah mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan ibu-ibu cepat-cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung sih ibu jawabnya katanya. Arek jawab, amin katanya. Takut dipanggil kemana? Ustaz. Enggak kejawab amin, takut dipanggil untuk haji Ustaz. Gitu ya Bu ya? Allah Karim. Saya sudah sampaikan ke ibu-ibu, jimatnya kalau mau berangkat haji itu gampang. Sering-sering ngelihat-lihat surat tanah, oh iya, surat emas, surat deposito, itu sering dilihat. Ini mahayo be haji surat Al-Hajj, Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Al-Hasr, Yasin dibolak-balik. Ya Allah pengen haji. Tetapi punya surat emasnya didokon baik, surat sawahnya disimpan baik. Itu mah sampai lebaran pura-pura juga susah berangkatnya. Iya kan? Perbanyak baca surat Al-Hajj, Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Hasr, dan lain-lainnya. Juga jangan lupa lihat-lihat surat-suratnya. Yuk jual, setor ke bank, insya Allah berangkat. Itu tuh, makanya tadi kalimatnya mudah-mudahan ibu-ibu cepat-cepat dipanggil yang belum melaksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukan barang begitu mau aminnya ikut, tadi mah nggak mau. Iya ya, Masya Allah. Kenapa tuh? Masya Allah. Masih ada waktunya Ibu? Masih ya? Masya Allah. Kita lanjut. Tadi bulan Rajab itu adalah keutamaannya pertama karena ada peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa Isra Mi'raj itu diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah sholat, yang mana ibadah sholat itu memiliki fadilah dan keutamaan-keutamaan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Betul? Gitu kan ya? Kenapa sholat memiliki perbedaan dengan ibadah yang lain? Yang pertama kata para ulama, kewajiban dan perintah sholat itu diperintahkan oleh Allah kepada umat Rasulullah tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi Rasulullah langsung yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain dengan yang ibadah lain. Puasa Rasulullahnya di bumi turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Turun perintah haji, Allah katakan melalui firman-Nya, apa tuh? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ayatnya turun. Tetapi ketika perintah sholat bukan melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi Rasul langsung yang diundang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala itu terjadi pada saat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi mengatakan wa qabla hijratin nabiyyil Isra min makatin laylan likudsin yudra wa ba'da Isra'il nurujun lisama hatta ra'a nabiy rabban kalama min ghairi kaifin wa ikhtisarin wa tara alaihi hamsin ba'da hamsuna tarat. Tuh, sepi. Itu dikatakan oleh Nadom dalam Qawmit Tughyan ayat 5 itu dikatakan. Wa qabla hijratin nabiyyil Isra. Sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul melaksanakan Isra. Apa itu Isra? Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa qabla hijratin nabiyyil Isra min Makkatin lailan fi Qudsin yudra. Rasul diperjalankan malam-malam oleh Allah Subhanahu wa taala ditemani oleh malaikat Jibril. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama. Setelah Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Rasul urujun lis-sama, naik ke langit. Gimana atas naiknya Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu, Allah yang memperjalankan, bukan manusia. Keimanan yang paling mutlak yang harus kita terapkan. Urujun lis-sama hatta ra'a nabiyya rabban kallama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendengar Allah berucapnya dengan kalimat Allah. Jangan dipikirkan. Min ghairi kaifin wa ihtisarin wa tarah. Tidak ada penghalangnya Ibu antara Rasulullah, tetapi pas saat urujun lis-sama ketemu Allah untuk menerima perintah salat itu, Rasul tidak ditemani lagi oleh malaikat Jibril. Tidak buat. Rasulullah sendiri ke sana. Ketemu akhirnya. Maka perintah sholat yang pertama itu tidak diwakilkan langsung. Allah yang ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan, ini fadilah ibadah sholat dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Beda dengan perintah yang lain. Coba. Setiap ibadah itu ayatnya di dalam Al-Quran perintahnya, Rasulnya di bumi, ayatnya dibawa oleh malaikat Jibril. Ya kan tugasnya malaikat Jibril itu tukang apa? Membawa wahyu. Ada emang orang mana cina eta Pak Ujang si wahyu teh? Eta lain eta mah si wahyunya. Wahyu yakni sabda Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintah salat pun tidak ada, langsung diperintahkan. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama hatta ra'a nabiyya rabban kalama min ghairi kaifin wa ihtisarin wa tarat alaihi khamsin ba'da khamsuna farad. Dan di sana Rasulullah menerima perintah untuk mengerjakan salat 5 waktu setelah 50 waktu. Fadilah utama dari sholat itu, keutamaan sholat dibanding dengan ibadah yang lain. Yang pertama, sholat itu diperintahkannya tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi Allah langsung mengundang Rasulullah untuk menemuinya. Satu. Ya. Lalu yang kedua, keutamaan atau fadilah sholat dibanding dengan ibadah yang lain itu adalah sholat itu sebagai fondasi dari keislaman seseorang. Masya Allah Bu, hati-hati nih anak-anak kita. Kadang-kadang ya, Masya Allah, dia di kamar. Nong, sholat krino, sampun Bu. Padahal mah kapan itu sholatnya? Bohong, ayo. Dia kayak kuda-kuda pakaiannya lagi pada kecil begitu ya. Begitu enggak Bu? Enggak di sini, mah enggak begitu. Ini Bu, padahal sholat itu adalah sebagai fondasinya agama Islam. Makanya Bu, kan Rasul katakan sayati ala ummati zamanun
akan datang suatu ketika di akhir zaman, kata Rasulullah, zamanun la yabqa minal Islam illa ismun. Tidak akan ada yang tersisa dari Islam kecuali hanya tinggal namanya saja. Ini yang harus kita waspadai anak-anak kita. Kadang-kadang, Masya Allah, saya itu diingatkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Ya. Nah, yang kedua, fadilah atau keutamaan sholat dibanding dengan ibadah yang lain itu adalah sholat sebagai fondasinya agama Islam. Bukankah Rasul katakan dalam hadisnya, hadis yang masyhur itu, ibu hafal kan? Apa kan? As-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Masya Allah. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bayangkan ini masjid segini besar ini, kalau tiang-tiangnya tidak ada, Masya Allah, Masya Allah. Dan hati-hati betul Bu, Allah katakan oleh Rasulnya, man taraka sholatan mutahammidan faqad kafara jihad. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka dia sudah jelas-jelas kafir secara nyata. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Anak-anak kita, adik-adik kita, baraya kita, saudara kita, karena mau tidak mau, kita akan kena nanti getahnya. Kita akan kena nanti dosanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa semacam itu. Satu, fadilah keutamaan sholat dibanding dengan ibadah yang lain. Pertama, sholat itu diwahyukannya bukan melalui malaikat Jibril, tetapi langsung Rasulullah yang diundang. Yang kedua, sholat itu merupakan tiang agama. Yang ketiganya, sholat adalah pelebur dosa-dosa yang sudah kita laksanakan atau kita kerjakan. Tidak terasa kan kadang-kadang ibu sampun tobat dereng ulama padahal sholat mah tiap hari, alhamdulillah itu. Iya, ibu yuk tobat kepada Allah lah, ulama boten bisa. Dikali tiap hari mah sholat, itu namanya taubat itu. Sama saja. Kenapa demikian? Rasul katakan ibu dalam sebuah hadisnya ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sholat itu memiliki keutamaan dan fadilah, tetapi sementara ini kami belum menemukan apa sih fadilahnya dari sholat itu, apa sih keutamaannya dari sholat itu. Kan kalau puasa fadilahnya seperti itu, Allah katakan, as-saumu li wa ana azmihi, soal puasa itu aku yang akan membalasnya. Zakat begini pahalanya, fadilahnya. Sholat itu apa sih fadilahnya? Ini diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Para sahabat bertanya, apa hikmah sholat yang kita kerjakan? Rasul katakan dalam hadisnya, al-aitum anna nahran bidabin, ra'aitum law anna nahran bidabin ahadikum. Begini maknanya Bu, ini ringkasnya saja. Bayangkan oleh kamu, bagaimana fadilah atau keutamaan dari sholat yang kamu kerjakan itu, umpamanya kamu memiliki rumah, di depan rumah kamu itu ada kali. Lalu kemudian setiap hari kamu dalam satu hari satu malam 5 kali kamu mandi di kali itu. Apakah masih ada yang tersisa tidak kotoran dan daki dalam tubuh kita? Ini kata Rasulullah, fadilah dari sholat yang kita kerjakan, yang perintahnya Rasulullah dapatkan ketika melaksanakan Isra Mi'raj itu, fadilahnya adalah seumpama kita punya rumah, di depan ada kali, setiap 5 kali dalam satu hari kita mandi di kali itu. Bayangkan apa ada yang tersisa enggak kotoran dalam tubuh kita. Insya Allah akan hilang, yang tadinya cedeng akan cerah. Yang tadinya suram juga akan berseri, yang tadinya kotor akan bersih, yang tadinya mampu insya Allah akan wangi. Karena mandinya satu hari satu malam itu 5 kali. Nah seperti itulah ketika kamu sholat satu hari satu malam, maka kesalahan apapun seumpama Allah cuci dalam satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Jadi tidak akan ada yang tersisa.
Kalau kita mah insya Allah, tuh anak kita, tuh saudara kita, tuh tetangga kita, ini yang menjadi persoalan bagi kita. Maka di sana kewajiban kita untuk mengingatkan. Jadi sholat itu dibanding dengan ibadah yang lain, sholat menjadi pelebur dosa-dosa yang senantiasa kita laksanakan, yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Hilang langsung tuh. Bangun tidur sudah ingat kemarin, ya Allah si Amal kemarin jahat amat ya, Allah sih tak balas sih dia. Subuh tuh dosa itu kita habis sholat subuh, masuk ke dohor, dicuci di dohornya, bersih lagi itu di dohor. Kata Pak Ustadz Ujang juga katanya kan dicuci terus setiap waktu sholat, makanya kalau begitu mah nyantai saja, yang tak begitu juga kali. Bu ya. Enak-enak saja. Kan Rasul katakan tidak ada dosa kecil yang terus kita senantiasa beristighfar. Tidak akan ada dosa kecil kalau itu dilaksanakan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau kita terus beristighfar kepada Allah. Apa artinya? Wajibnya kita terus di sana mana. Ya, dari duhur kita masuk duhur, dan tadi mah dari subuh ke duhur udah hilang dosanya dengan sholat duhur. Pekerjaan kita ngerjain dosa lagi dari duhurnya, dibersihkan di asar. Itulah hikmahnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mengerjakan sholat 5 waktu, maka seumpama itu kita membersihkan dosa-dosa kita. Ada yang mau ditanya, sok mangga katuran. Angga. Ya, pekerjaan sholat itu untuk tidak perbuatan tidak besar. Iya. Selanjutnya, mohon maaf bukan menerangkan ini. Iya, sama Angga. Jadi sholat itu kan adalah wadahnya amal. Apabila sholatnya baik, baiklah semua amalnya. Betul. Sholatnya rusak semua amalnya. Sholat. Iya. Nah, makanya yang keempatnya, fadilah atau keutamaan sholat dibanding ibadah yang lain itu, Ibu, yakni sholat itu adalah perbuatan amalia manusia yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul katakan, awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil kiamah adalah sholat. Fa'idha saluha, apabila baik sholatnya, saluha sya'il amali, maka dia akan baik seluruh amal perbuatannya. Wa'idha fasada, dan kalau rusak sholatnya, fasada sya'il amali, maka akan rusak seluruh amal perbuatannya itu. Ini cerminanku. Makanya kalau di dunia pun melihat orang begitu saja, ibu mau milih mantu, memang Rasul katakan kan, nikahkanlah anakmu itu dengan laki-laki yang baik, minimal lihat 5 kategori. Yang pertama, li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, terus wali diniha. Jadi agamanya. Betul itu terus ke sana terus ada ya. Makanya wali diniha di mana itu di sana. Kalau kita mau angkat mantu, saya kasih saran nih. Jangan ngeliatin face-nya dulu. Kalau kata anak muda mah, wis gampang, wajah mah bisa dipermak. Zaman sedikit mah ya, Masya Allah. Cok lihat sholatnya dulu. Kalau sholatnya sudah betul, maka insya Allah itu cerminan dari perbuatan dan akhlaknya. Kenapa demikian, Bu? Sholat itu kan melatih orang disiplin. Ibu perhatikan, ada yang mau datang ke rumah kita, mau biasa lagi PDKT sama anak kita. Perhatikan saja jam sholat. Kalau dia sudah nanya ini jam berapa, saya mau sholat dulu, insya Allah itu baik. Karena disiplin dia, insya Allah itu. Gambaran dari perilaku secara keseluruhan itu sholat. Maka Rasul katakan seperti itu. Dan datangnya. Tumakninah, ketenangan hidupnya juga lain. Lain kalau orang tidak pernah sholat atau jarang sholat, ada borong-omongan. Apa Bu Haji borong-omongan itu? Apa ya itu yang borong-omongan itu? Masya Allah. Wajahnya juga serem-serem tidak jelas. Itu kan usam gitu. Kelihatan itu. Makanya tidak salah kalau Allah dan Rasulnya katakan,
Yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah. Ya kalau tumanina tenang dia hidupnya, nggak mungkin dia jujurnya juga akan terlatih kalau sholatnya betul. Nah, ini kan lah nomor 2 di wis sholat buku sholat asar wis lah di kosong enggak di apa enggak wis 4 baik nomor 2 lagi-laki. Tidak mungkin kejujuran sudah dilatih dari sana. Maka tidak sama. Ini maknanya. Awwalu ma yuhasabu indallah as-salat wa idza sawwa sya'iru amal wa idza fasada sya'iru amal. Maka akan rusak segalanya. Maka memperhatikan kehidupan kita, perhatikan sholat kita. Itu yang pertama. Kalau ini mah yakin ibu-ibu mah, saya juga pasti kalah. Kalau sama ibu-ibu mah, saya mah yakin, hakul yakin, saya yakinnya. Saya berjanji di hadapan Allah itu sumpah saya betulan di depan calon-calon mayit ini nih. Ya benar ya. Bahwa saya mah kalah dari sisi ibadah. Tetapi anak-anak kita, tetangga kita, ini yang harus kita perhatikan. Maksud saya itu mana? Ya? Masya Allah. Ada yang mau nanya lagi atau tambah lagi keterangannya? Sok mangga. Ada? Ya? Nah, ya betul. Ibu, ini mungkin terakhir jam berapa ini? Masih ada waktunya ya 5 menit lagi ya, menjelaskan apa yang Bu Haji sampaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan, asyaratun nafarin, 10 golongan manusia, la yaqbalullahu ta'ala sholatahum. 10 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah salat dari mereka yang mereka kerjakan. Bahkan dalam Al-Muddathir ayat yang ke-40 Allah katakan, fi jannati yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi syaqaq qalu lam naku minal musallin. Tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang mengerjakan salat sehingga mereka masuk ke dalam neraka syaqaq. Siapa yang 10 golongan tadi yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya? Yang pertama, rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Laki-laki yang sholat sendirian bacaannya tidak betul. Maka itu mustahil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Makanya kalau laki-laki lebih disyariatkan berjamaah itu seperti itu untuk menghindari perbuatan semacam itu. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Dengan bacaan yang tidak betul, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hancur. Maknanya asyaratun nafar la yaqbalullahu ta'ala salatan. Tidak akan diterima 10 golongan manusia. Pertama, laki-laki yang sholat sendirian dan bacaannya tidak betul. Tidak betul bacaannya ketika baca Fatihahnya, baca suratnya, takbiratul ihramnya. Itu tidak betul, maka mustahil akan diterima. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha syahidun 'alaiha. Ini nih hati-hati, yang muda-muda. Kalau ini mah yang tua-tua mampu lah. Wa imra'atun batat wa zawjuha syahidun 'alaiha. Yang kedua, perempuan atau para istri sholat pas sholat, batat dia tidur seenaknya, meninggalkan suami, sementara suaminya sampai marah semalam suntuk itu misalnya. Wa imra'atun batat wa zawjuha syahidun 'alaiha. Benci, kehel, gemes, apa ya? Kehel, kesel gitu tuh. Hati-hati. Wa imra'atun batat wa zawjuha syahidun 'alaiha. Sholat terus, tahajudnya dipekerjani, duhanya dikerjain, sholat rawatibnya dilaksanakan, barang besalah suaminya malam-malam, bu, yuk main gantrik. Misalnya, gitu ya. Wis pak capek pak, mulai capek games, besok kali taos ya. Ini si bapaknya tuh sampai kesel semalam itu, maka sholatnya tidak mungkin akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati.
Itu maknanya. Ya, ya. Yang kedua, tadi kan kata Bu Haji, yang bagaimana sholat yang fasid, yang rusak? Di antaranya kita sholat, tetapi nilai dari sholatnya tidak kita laksanakan, dan penghambat diterimanya sholat itu tetap saja kita laksanakan. Ini yang berbahaya. Pertama tadi apa? Laki-laki yang sholat sendirian, bacaannya tidak betul. Yang kedua, perempuan yang sholat tetapi diajak oleh suaminya nolak, bikin kesal suami, sehingga suaminya zuhur satu malam, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiganya, wa rajulun la tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Yang ketiga, sholat itu tidak akan diterima kalau dia mengerjakan sholat, tetapi dia masih tetap saja mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Jadi sholatnya tidak mencegah dia untuk berbuat keburukan, maka sholatnya tidak akan diterima. La tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Maknanya bagaimana Pak Ustaz? Sholat mah sholat, ngutil barang uang mah masih jalan. Sholat mah sholat, ke tetangga mah masih jelek hati. Sholat mah sholat, ke suami mah mulutnya tidak bisa mengendalikan. La tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Tidak mungkin diterima oleh Allah. Ini hadis Rasulullah. Sholat mah sholat, padahal dalam sholat itu kan ada syarat wajib, syarat sah, rukun, ya kan ya. Kalau itu tidak dikerjakan maka tidak sah. Salah satu syarat sah sholat itu adalah syatrul aurah, menutup aurat. Yang harus kelihatan muka, telapak tangan saja yang harus kelihatan. Beres sholatnya mah cung kedil bae, maka you can select mong lagi. Pakai tektok doang, sapu di depanan. Katanya syatrul aurah, tapi tidak diterapkan. Itu maknanya seperti itu. Sholat berjamaah, disiplin waktunya, nurut ke imam, kebersamaan. Di masyarakat tidak mau bareng-bareng. Mustahil diterima oleh Allah. La tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. 3. Lanjut. Keciatan kiri itu tuh. Saya belajar psikologi pendidikan katanya Bu Haji ya. Kalau lagi ngajar, kalau ada anak didik, duduknya sudah begini aja, atau ngeliatin jam mulu, atau ngeliatin pintu aja, itu tandanya bujurnya sudah nyuncung. Ya, tapi ini kagol ya, 10-nya kita sampaikan dulu. Baru 3 ya. Yang keempatnya ini dikatakan, wa rajulun la yu'addi zakat. Tidak akan diterima orang yang sholat sementara dia sudah mampu mengeluarkan zakat, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. La yu'addi zakat, tidak mengeluarkan. Maka hati-hati, lu sampaikan ke masyarakat, lu sampaikan ke saudara, lu sampaikan ke tetangga. Percuma saja kita sholat kalau hartanya bro dijuru, bro dipatok, ngalayak di tengah imam, tidurnya juga dengan harta, tetapi zakat tidak dikeluarkan, maka sholatnya akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, wa rajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihun. Ini maknanya wa rajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihun. Artinya seseorang yang berdiri menjadi pemimpin tetapi dia dibenci oleh umatnya, oleh masyarakatnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Makanya saking enaknya kali ya, jadi pemimpin itu. Tuh, di sini dikatakan, ya, wa rajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihun. Dia berdiri menjadi seorang pemimpin, tetapi umatnya, pengikutnya benci. Contohlah jadi guru begini nih. Ya, dari Ustaz memberikan ajaran ngoplak, padahal yang dibocok, kita meminta Ustaz ucap, ngomong baik, bonceng, segala. Nah itu dalam hal ini berarti saya pemimpin yang dibenci oleh umatnya, maka otomatis sholat saya akan tertolak di hadapan Allah. Mananya apa? Ibu-ibu di rumah
bapak-bapak di rumah. Jadi kalau pemimpin bukan presiden, wali kota, bukan itu saja, bukan. Kita di rumah tuh, kalau anak-anak kita benci karena kita sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka sholat kita tertolak. Suami yang bikin suami istrinya benci, kesal, berarti dia tolak. Begitupun yang membenci kepada suaminya. Karena tadi, jadi hubungan. Masya Allah, Islam itu indah, Bu ya. Islam indah, betul. Masya Allah, ini untuk menjaga keharmonisan. Lalu yang berikutnya, warajulun mamlukun abid. Ini mah kalau ini zaman baheula, zaman dulu kan. Warajulun dia hamba sahaya, abid, lari dari tuannya. Maka itu sholatnya tidak akan diterima kalau dia sudah seperti itu. Apa artinya? Kita lari dari tanggung jawab, maknanya. Bu ya, itu yang nomor berapa tuh? Nah, yang ketujuhnya, warajulun syaribal khamr. Orang-orang yang suka meminum minuman keras tidak akan diterima oleh Allah salatnya. Na'udzubillah, subhanallah. Ini Bu, Masya Allah zaman sekarang, dari pejabat, artis, dari segala macam. Ini bukan. Baru-baru ini dengar nggak anaknya? Ya kita bukan mengecilkan Pak Haji Roma, bukan. Tetapi itu mah akhlaknya anaknya kan. Tampangnya Masya Allah, seger, buger, ganteng. Waduh, kalau itu anak-anak perempuan kalau ngelihat ciri Roma, ngelihat kodeknya aja, Masya Allah, kodeknya 7 keliling tidak ketahan. Saking gagah itu bocah. Tiba-tiba ketangkap sedang mengkonsumsi narkoba. Hati-hati anak-anak kita, Bu. Hati-hati. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau orang yang suka minum arak, minum khamar, minum minuman keras, kalau dia sakit tidak usah ditengok. Kalau dia meninggal bahkan tidak perlu dia disolatkan. Na'udzubillah, subhanallah, amin. Dan ummul khaba'is itu adalah tiang dari segala tiang kejahatan adalah khamar. Kelihatan Masya Allah, Bu, sekarang mah alhamdulillah keluarga saya mah keimanannya pada kuat, ilmu agamanya kuat. Tidak menutup kemungkinan sekarang. Hati-hati kita lihat. Anak-anak kita ada gelagat-gelagat yang sudah marah ke sana, cepat dilindungi. Dari sini dikatakan, sholatnya akan terhapus pahalanya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi apapun dosa, asal mau bertaubat kepada Allah, insya Allah kita punya tetangga, kita punya anak, kita punya ponakan, dia suka minum arak, dia suka minum khamar. Jangan dikucilkan, justru harus didekati, diberikan ajaran, lalu kemudian pendekatan yang bagus agar dia cepat sadar. Insya Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, kalau ada yang seperti itu, mudah-mudahan cepat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang berikutnya, yang ke-8, wa imra'atun tusalli bi ghairi himar. Artinya, yang berikutnya, yang nomor 8 itu, perempuan yang sholat yang tidak menutup auratnya, maka otomatis itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan misalkan itu sholat di tempat umum gitu ya, barang itu dia belum penyingsat. Menyingsat itulah bahasa nanti hararese ya. Apa sih? Nyilak gitu ya. Kelihatan ke sana orang, wis batalaken taus niku sholatnya. Lebih baik seperti ikhtiar kita, kehati-hatian kita. Kan lebih baik kita berhati-hati daripada sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya. Lalu kemudian wa'akal riba yang ke-9-nya itu. Tidak akan diterima manusia-manusia yang mengerjakan sholat tetapi dia masih berbuat dan memakan riba. Apa sih riba itu? Coba sih nyelip BC 1.000 ya sih, tapi aku baliknya jadi 150 ya. Nah itu riba atau apa? Atau apa? Berlipat-lipat. Maka orang yang suka seperti itu, yang meminjam dan yang dipinjami sama saja dia melakukan riba. Maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bila hati-hati sekarang di sekitar kita kan banyak itu ya, butuh 100, 200, 300, 1 juta, 2 juta pinjam, barang banyak kek.
Ya kan, balikinnya 2 kali lipat. Itu duniawinya. Secara ukhrawinya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ini dzalik. Dan yang ke-10-nya yang tidak akan diterima sholatnya, pahalanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan, wal imamul jair, yakni pemimpin yang khianat, pemimpin yang dusta, dia tidak akan diterima sholatnya, walaupun dia rajin sholatnya, kalau dia sering jair, dusta, khianat terhadap amanat yang sudah diberikannya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang akan menghapus pahala sholat yang kita kerjakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrul minallah wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.